Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Rasyidi sebagai pimpinan dari Majelis Ta'lim Tazkiyah Bersolawat, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rizkinya kepada beliau, terus kesehatannya, dan selalu istiqomah dalam menjalankan Majelis Ta'lim Tazkiyah Bersolawat ini. Kemudian yang saya hormati pula Ustaz Agung Irawan, Agung Gunawan, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan rezekinya sehingga beliau bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati pula para grup hadroh dari Majelis Ta'lim Tazkiyah Bersolawat, yang semoga senantiasa bersemangat ya dalam menabuh dalam taktiknya ya untuk selalu berdakwah atau mensyiarkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang tak tertinggalan pula santriwan dan santriwati ya, santriwan dan santriwati Majelis Ta'lim Sholawat Tazkiyah. Kemudian pertama-tama marilah kita ucapkan panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana sudah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, baik itu berupa nikmat jasmani dan rohani, nikmat Islam, ihsan dan imannya, sehingga kita senantiasa bisa berkumpul dan bertaklim ya di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu innamal bu'itsu yutamma makarimal akhlak. Dan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu bertemakan tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kita manusia dilahirkan ke dalam dunia ini ya dalam keadaan suci, bebas dari dosa, dan kemudian juga kita ini ketika masih bayi tidak memiliki ilmu, sebagaimana Imam Syafi'i beliau juga berkata bahwasanya belajarlah karena tidak ada orang yang baru lahir itu memiliki ilmu ya. Akan tetapi setiap insan yang sudah lahir akan memiliki insting untuk belajar, yaitu belajar membaca, belajar berbicara, belajar mengetahui nama-nama benda di sekitarnya, dan belajar mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu juga di sini akan membantu kita ya dalam proses kehidupan, bahwasanya ilmu ini akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu juga bisa membantu kita ke jalan yang benar, kemudian tujuan kita juga terarah. Kemudian menuntut ilmu itu di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itulah dalil dari Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian sudah dijelaskan bahwasanya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut bahwasanya ketika kita sedang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan segala tujuannya, segala kesuksesannya. Semoga dengan adanya
kita sedang menuntut ilmu ini, Allah SWT akan menambahkan kemudahan ya, dan mensukseskan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati rahimakumullah. Adapun landasan tentang menuntut ilmu itu dalam Quran, ada juga beberapa hadis ya, beberapa hadis yang menjelaskan tentang kewajiban atau keutamaan menuntut ilmu. Sebelum saya membacakan hadisnya, alangkah terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari hadis tersebut agar kita bisa mengetahui pengertian hadis tersebut. Hadis merupakan segala bentuk sandaran yang berdasarkan sifat, perilaku dan tingkah laku dari Rasulullah SAW. Adapun hadis yang pertama yang berbunyi yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis ini bahwasanya diterangkan, dijelaskan secara gamblang, secara jelas-jelasnya bahwasanya setiap muslim, setiap orang yang beriman, dia diwajibkan atas dirinya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah jendela dunia. Ketika kita sudah menguasai ilmu, insya Allah kehidupan kita, masa depan kita akan cerah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya anjuran dari menuntut ilmu itu dari sejak lahir hingga akhir hayat, yang bunyinya yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya ketika kita sudah lahir ya, ketika sudah lahir umur 5 bulan biasanya kita disekolahkan di pendidikan usia dini ya. Kemudian di pendidikan di usia dini beranjak ke sekolah dasar, menengah pertama, menengah ke atas ya, otomatis kita sudah mengetahui banyak ilmu. Akan tetapi ketika kita sudah dewasa, hendaknya jangan merasa puas ya akan ilmu yang kita dapatkan, karena ada pepatah mengatakan bahwasanya di atas langit masih ada langit ya. Itu artinya adalah baik, kita ambil kesimpulan ketika seseorang nih, misalnya si Fulan ini beliau sudah banyak pengetahuannya tentang ilmu matematika ya di lingkungannya. Akan tetapi ketika beliau di luar lingkungannya, masih banyak di sana yang sangat berpengetahuan lebih daripadanya. Jadi untuk itu mari kita sama-sama membenahi diri, introspeksi diri untuk jangan takabur, jangan sombong ya atas apa yang sudah kita dapatkan, karena takabur atau sombong itu sifatnya dari setan, karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang takabur atau sombong ya. Dan juga kita tanamkan rasa tawadu, rendah hati, agar kita ini mendapatkan ilmu pengetahuannya bisa berkah dan bisa bermanfaat di kehidupan sosial kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam menuntut ilmu ini juga kita akan mendapatkan sebuah hikmah. Dan apa itu hikmah? Hikmah adalah keberkahan, manfaat yang kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu ya. Salah satunya adalah ketika kita beribadah ya. Ketika kita beribadah, otomatis kita akan mengetahui tata cara dalam beribadah agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah SWT dalam arti kata sah ya, sah dalam rukunnya maupun syaratnya. Kemudian dalam ketika kita mempunyai pengetahuan, kita akan menjadi khalifah yang Allah ciptakan bertujuan untuk manusia, yaitu khalifah yang berakal, adil dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu bertakwa. Adapun hikmah yang dapat kita dapatkan dalam menuntut ilmu, yang pertama yaitu Allah akan tinggikan derajatnya. Otomatis ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan, nah mindset kita, pola pikir kita ini akan jauh berubah untuk berkembang dan maju ya, menuju kesuksesan.
Kemudian mendapatkan yang kedua yaitu mendapatkan pahala secara terus mengalir. Artinya ketika kita menuntut ilmu, niatnya saja kita sudah mendapatkan pahala, apalagi ketika kita duduk dan mendengarkan thalabul ilmi ya terhadap guru. Dan jangan lupa ketika kita menuntut ilmu itu harus ada gurunya ya, biar ada tanggung jawabnya ketika kelak di akhir nanti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Otomatis ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan dunia atau akhirat, ilmu matematika atau fisika atau kimia, baik itu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu sejarah kebudayaan Islam, otomatis kita akan mengetahui mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita kerjakan, dan otomatis kita akan mengetahui hukum Islam yang ada 5, yaitu haram, wajib, mubah, sunnah, dan makruh ya. Otomatis kita akan mengetahui syariat-syariat agama. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat, kita akan dihindarkan dari sifat kebodohan. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, otomatis kita akan mengetahui ya, ilmu misalnya ilmu matematika 1 tambah 1 pasti kan 2 ya. Otomatis kita akan mengetahui dan dijauhkan dari sifat kebodohan. Kemudian yang keenam yaitu Allah akan berikan pengetahuan yang luas kepada kita semua. Ketika kita sedang menuntut ilmu, Allah akan buka pikiran kita, Allah akan buka hati kita untuk memudahkan dalam menuntut ilmu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kehilafan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.